Berdoa, Tuhan berkati ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Amin. Salam semua, hari ini kita memulai ibadah kita mengangkat pujian Manis Kau Dengar. Pujian kita mau angkat pujian hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau lanjut, kita mau angkat pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup
firman Tuhan, kita mau angkat pujian Kalau Aku Cari Damai. Dalam doa, Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga kini pada saat akhir. Tuhan, berkati Tuhan hamba-Mu yang telah Kau persiapkan agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Amin. Shalom anak muda, apa kabar? Selalu sehat, semangat di dalam Tuhan. Oke.
Ya, kembali lagi. Iya, kembali lagi. Kayak baru pertama kali kita kembali lagi. Ya, pertama kalinya ya, itu khotbah lagi ditunggu di setelah sekian lama. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar. Yuk, teruskan sama Tuhan. Cici ambil tema low but high. Rendah tapi tinggi. Tunggu. Rendah tapi tinggi. Itu masalah dari zaman sih. Gue tahu sih sebagian anak muda pasti berpikir sih lagi mabuk apa lagi gimana. Low but high. Rendah tapi tinggi. Itu maksudnya gimana sih? Rendah ya rendah aja, tinggi ya tinggi aja gitu. Rendah tapi tinggi itu gimana, maksudnya apa gitu kan. Oke, udah daripada bingung-bingung. Soalnya gue juga bingung sih. Kita buka kita yuk. Kita buka kitabnya. Open your Bible, open your holy phone or whatever it is ya. HP suci, BB suci, dibuka lah itunya. Walaupun di depan udah ada di ayatnya, tapi tetap ya belajar buka Alkitab. Oke? Kita buka, kita baca sama-sama ya. Kita Paragraf 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar. Yaitu ada Barnabas, Simeon, yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem, yang diasuh bersama dengan Raja Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dengan kuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, untuk tugas yang telah ditentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah itu meletakkan tangan ke atas kedua orang itu. Mereka membiarkan keduanya pergi. Oke, dalam ayat ini, ada beberapa nabi dan pengajar gitu ya, di satu rumah ibadah. Ketika mereka sedang beribadah. Ada Barnabas, ada Simeon, ada Lukius, ada Menahem, dan ada Saulus juga. Tapi tiba-tiba dalam ayat 2, khususnya ayat 2, Roh Kudus tiba-tiba tuh ngomong sama mereka. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah ditentukan bagi mereka. Wait. Saulus. Siapa Saulus? Siapa Saulus? Mengapa Saulus? Mungkin pada saat itu pertanyaan itu ada. Karena waktu itu dia baru beberapa hari setelah Saulus itu bertobat. Hitungannya baru Saulus anak orang soleh. Nah, sebelum kita berlanjut kemana-mana, Ci mau ngajak kalian sedikit flashback. Enggak sih. Kita mau lihat satu kasus yang agak viral belakangan ini, ya. Tahu dong. Ya, jadi agak sensor dikit ya, takut diserang sama netizen. Makanya agak disensor, tapi tahu lah ini yang kinclong ini. Yang kinclong tuh yang podcastnya tuh yang 3, 2, 1 tutup pintu. Nah itu. 3, 2, 1 tutup pintu. Ya, itu podcastnya tahu dong siapa. Ini saya sebut. Kalau disebut, takut kena disclaimer aja sih. Nah, jadi waktu beberapa yang lalu itu kan memang sempat viral mengenai kejadian bisa dibilang salah satu warga Indonesia yang main catur nih. Lawannya nggak main-main cuy. Lawannya GM dari Brooklyn, New York. Gitu. Namanya ya, you know lah, masa sebut ya. Warga Indonesia ini mengalahkan dia dalam permainan catur. And then kasusnya terblow up sedemikian rupa sehingga viral. Udah di blow up viral kan. Terus terjadilah percekcokan di internet. Oh iya, warga Indonesia tuh hebat, gini. Tapi ada juga bilang, enggak, itu cheating, gini. Karena perdebatan yang sempat panas itu, ini master yang kinclong ini, yang podcast 3, 2, 1 tutup pintu, ya. Nah, dia bikin live gitu, ya. Diundanglah si God of Fan, Dewa Kipas maksudnya ya, untuk melawan salah satu Grandmaster Indonesia, yaitu Grandmaster Iran Sunanda. Nah, match
actually dibikin pertandingan lah, match lah mereka sampai 3 kali. Gitu. Akhirnya siapa yang menang apa gimana, gue nggak mau bahas, sih nggak mau bahas itu. Bukan siapa menang siapa yang kalah, karena netizen Indonesia pun in the end they do not care about it. Mereka tuh nggak peduli sama hasil dari bukan nggak peduli ya, itu seperti disingkirkan, bukan nggak peduli sih, tapi kayak tersingkirkan karena kehadiran sosok seseorang. Iya, ini dia yang bikin netizen Indonesia tuh salah fokus gitu. Bukannya hasilnya si Dewa Kipas lawan Grandmaster Iren ini ya, tapi ternyata mereka fokus pada seorang wanita cantik. Iya. Chelsea Monica yang ternyata setelah netizen melakukan pencarian gitu, siapa sih? Ini cewek cakep banget gitu kan? Siapa sih kok pinter banget gitu. Ternyata Chelsea Monica adalah WIM, Woman International Master Chess. Walaupun usianya masih muda, tapi dia tuh udah berhasil mendapatkan gelar WIM, Woman International Master gitu kan, dalam bidang percaturan. Dan memang bisa kita lihat WIM CLC ini memiliki wajah paras yang cantik ya, sehingga netizen salah fokus gitu kan, lebih fokus sampai nyari dan siapa itu Chelsea Monica gitu kan, dibandingkan dengan hasil dari Dewa Kipas melawan Grandmaster Iren Sikander itu tadi. Padahal yang harus disorot adalah hasil dari pertandingannya dong. Jadi ternyata salah fokus. Nah, mungkin kira-kira ini sih yang terjadi pada saat itu. Kenapa sih Paulus, kan banyak tuh ada nabi-nabi lain. Kenapa sih fokusnya netizen tuh malah ke WIM Chelsea Monica, kan harusnya kan ke hasil pertandingannya Dewa Kipas dong sama Grandmaster Iren dong. Kok ini fokusnya ke sini? Oh karena dia cantik, oh karena dia pintar. Nah tapi Paulus loh. Tidak salah ini, kenapa bisa Paulus? Bukannya dia itu yang bantai orang Kristen. Bukannya dia baru tobat kemarin. Nah, ibaratnya dia tuh anak kemarin sore gitu kan. Anak kemarin sore dalam hal pertobatan. Dalam hal kekristenan. Ini mereka juga sama. Jadi kan ada tuh yang namanya Lucius, yang namanya Menayat, yang namanya macam-macam gitu. Ada Barnabas. Kenapa dia pilihnya Saulus? Kenapa Tuhan lebih suka sama Saulus? Kenapa Tuhan bisa diputuskan ke Saulus? Apa istimewanya Saulus? Bubuknya aja udah boleh-boleh ini. Kenapa gitu loh? Apa istimewanya Saulus dibanding yang lain? Kita kembali ke Alkitab ya. Boleh dibuka sambil dibuka Alkitabnya. Boleh juga buka HP sucinya. Jadi kalau salah, correct me if I'm wrong. You can correct me. Boleh kasih tahu ayatnya salah. Ya kita bisa tahu siapa itu Saulus dari Kisah Para Rasul 3:58 atau Kisah Para Rasul 8:1a. Di mana Saulus ada pribadi yang kejam. Kenapa sih bilang kejam? Karena dia hadir waktu Stefanus dibunuh. Waktu Rasul Stefanus dibunuh, dia pun menyetujui eksekusinya Rasul Stefanus. Di mana Stefanus dirajam dengan batu. Guys, dirajam dengan batu itu bukan satu hal yang, bukan eksekusi yang ibaratnya tembak siap mati. Itu ditempari dengan batu sampai mati itu adalah hal yang sulit, hal yang mengerikan sekali. Kita berdiri sedikit ditamparin batu, kena ininya, belum selesai sakit kepala udah kena lagi kakinya udah kita lagi sakit kepala udah ditimpuk lagi dengan yang lain. Itu satu hukuman yang mengerikan. Kalau hukum kalau hukum eksekusi lain, misalnya hukum pancung, hukum penggal atau hukum tembak, itu sekali tembak langsung mati gitu kan. Jadi dirajam dengan batu itu juga kita disiksa pelan-pelan sampai ajal maut begitu. Itu satu hal yang mengerikan. Dan Saulus menyetujui itu. Jadi kita bisa tahu betapa kejamnya Saulus. Kemudian, kita tahu, Saulus itu adalah orang yang berasal dari kelas atas. Dia adalah warga negara Rom.
Kisah 22, 24 sampai 23. Paulus menegaskan pun orang Rom. Orang Rom waktu itu ya, apalagi orang Rom asli atau orang Romawi asli berkeluarga negaraan Rom, itu adalah orang yang wow, derajatnya tinggi, elit, bangsawan. Ibaratnya seperti itu. Karena kalau ada orang yang bukan warga negara Romawi, dia pengen naik gelar gitu atau naik kelas gitu ya, naik kelas sosial ya, dia harus beli keluarga negaraan Rom itu dengan harga yang mahal, dengan harga yang tinggi, supaya apa? Supaya naik kasta. Tapi Paulus dengan bangganya dia bilang, gue mendapatkan itu dari lahir, gue orang Rom dari lahir. Saya bisa tahu bahwa Paulus selain orang itu, dia juga orang yang punya kedudukan, status sosial sangat tinggi. Paulus di hadapan dunia loh, di luar Tuhan, dia dipandang orang kok bangsawan. Dididik oleh Gamaliel, Kisah 1:23. Cik, siapa Gamaliel ya, Cik? Baca Alkitab. Gamaliel dalam Kisah Para Rasul 5 itu sempat disebut beberapa kali. Dia itu adalah seorang bersama agama, ahli Taurat yang waktu itu top, terkenal, pinter luar biasa. Waktu zaman dulu, kalau kita tuh ya, kita tuh mau sekolah tuh bukan guru yang cari murid, tapi murid yang cari guru. Murid itu akan berusaha supaya dia itu dipilih jadi muridnya guru itu. Semakin tinggi si guru ya, semakin pintar gurunya, semakin berusaha muridnya supaya diterima jadi murid, supaya bisa dididik, supaya bisa pintar. Kalau sekarang kan enggak ya, tinggal masuk sekolah, dari ruang sekolah ya dapat guru ya. Gurunya gimana tergantung standar sekolah. Saya juga guru soalnya, jadi saya tahu. Nah, tapi zaman dulu tuh enggak, semakin gurunya pintar, gurunya tinggal seleksi. Lo layak gak jadi murid gue? Lo layak gak jadi murid? Coba gue seleksi nih, gue kasih soal nih. Nah, berarti kan kalau Gamaliel yang statusnya adalah mahkamah agama, ahli Taurat yang terkenal, berpengaruh, punya murid, otomatis orang-orang bisa jadi muridnya Gamaliel aja udah pintar. Apalagi Paulus mengatakan dia dididik dari kecil, dia dididik dari mudanya, dari kecilnya di bawah pengasuhan Gamaliel. Berarti dia itu bisa dibilang pintar, berbakat, jenius. Udah, gimana ya? Can you imagine? Like, there is a man, ada seorang muda, ada pemuda, dari status sosial yang tinggi, bangsawan, punya kedudukan, pintar, jenius, kurang apa? Coba ya kan? Untuk merit. Nah, dan dalam bahasa Ibrani, kata Paulus itu artinya adalah besar atau besar. Dari namanya aja, wow, dia sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang yang besar. Gitu. Dia sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk menjadi pribadi yang seperti namanya. Kita lihat. Paulus ya, sosoknya, baca kebayang ya, sih sosoknya itu Paulus tuh ya, aduh, dia bangsawan, pinter, ya kan? Tapi sayang terjemah. Nah, dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-3 bisa dibaca, bisa dibuka Alkitabnya, bisa dibuka BD sucinya, Android sucinya, HP sucinya, bisa dibuka 9 ayat 1-3, Kisah Para Rasul 9 ayat 1-3. Langsung aja ya. Paulus menganggap dirinya pandai. Dia bangga, dia menjadi contoh di betapa dia tinggi hatinya dengan segala sesuatu yang dimiliki
kepintarannya, kepandaiannya, dan dia merasa dia benar. Gue pintar. Dia benar. Anak muda, berapa banyak dari kalian? Maksud saya masih muda. Berapa banyak dari kalian ngerasa lu, gue pintar, gue benar. Karena gue pintar, gue bener, gue gak mau dengerin orang tua gue. Karena gue pintar, gue bener, gue gak mau dengerin kata pendeta gue. Cibibi bukan pendeta. Makanya dengerin ngomongin Cibibi. Oh iya, karena anak muda juga karena ngerasa pintar, ngerasa tuh gak mau dengerin ngomongan Cibibi ya. Ya udah, jangan dengerin ngomongan Cibibi, dengerin. Jangan dengerin ngomongan Cibibi, dengerin. Ini sudah cintanya Tuhan buat kamu. Cintanya Tuhan buat kamu. Dengerin ini. Baca. Dengar bukan pakai ini doang. Hey anak muda, berapa banyak kita menjadi Saulus? Seberapa tinggi kita menganggap diri kita? Gue high class, mata gue kaya, pendidikan gue tinggi, gue S1 cuy, gue lagi mau kuliah cuy, gue lulus kuliah gue tahun ini, gue lulus masuk SMA gue tahun ini, gue lulus masuk SMP, naik kelas, nilai gue bagus, juara 1, gue diterima di kampus yang keren, gue pintar, gue proud of you, Cici bangga sama kalian, papa mama kalian bangga sama kalian, you cry proud of you. Apa bangga sama kalian? Dengan kepintaran kalian, akan kalian lakukan pujian di hadapan Tuhan. Dengan kalian rasa gue pinter, gue hebat, apakah kalian bersyukur untuk kepintaran kalian? Berapa banyak dari kalian yang berkata, Tuhan thank you buat kepintaran gue, Tuhan thank you, Tuhan ini this is for you. Saya tahu kita punya pandaian, kepintaran, kekayaan, status yang dia miliki, dia malah menjadi orang yang tinggi, dia malah menjadi orang yang tidak takut, tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Apakah Saulus salah gaul? Apakah Saulus salah didikan? Saya rasa tidak. Karena kalau saya lihat dari kisah para rasul 5, Gamaliel itu adalah meskipun dia seorang ahli Taurat, tapi dia memiliki sifat yang bijaksana. Karena Saulus berani. Karena dia merasa dirinya benar. Dia punya satu doktrin kebenaran tertancap di dalam kepalanya selama dia hidup. Sampai saat dia memutuskan dia mau pergi ke Damsyik untuk membantai orang Kristen, karena semua itu sudah terpatri dalam otaknya, di dalam hatinya, bahwa yang benar adalah saya. Yang benar adalah kebenaran saya. Kacamata yang dia gunakan, kacamatanya adalah tolak ukurnya adalah dirinya sendiri. Apa-apa diukur dari standar dirinya. Wah, gak sesuai sama gue nih. Gak sesuai nih sama otak gue nih. Gak sesuai nih sama kebenaran ideologi gue. Lu salah sih. Lu salah. Kita kejar ke Damsyik. Kita bunuh. Kita bantai orang Kristen. Itu yang terjadi pada diri Saul. Dia tidak mengenal Tuhan. Bukan karena dia tidak mau mengenal Tuhan. Bukan karena dia tidak punya kesempatan, tapi karena memang dia merasa gue gak butuh. Gue pintar, guru gue pintar, orang tua yang berkelas dipandang. Dari kecil gue udah jadi orang kaya, dari kecil gue udah jadi bangsawan. Apalagi yang gue butuhkan? Kalau lu semua gak sesuai dengan pendapat gue, bantai lo satu. Lu Saulus.
Sombongannya, wow. Ambisinya, wow. Tapi kita melihat Saulus yang seperti itu. Saulus yang begitu, yang kayak gitu tuh, Saulus yang itu. Ya itu dia, kenapa dipakai Tuhan gitu loh. Kenapa Tuhan bisa dikhususkan yang begitu modelnya. Nggak ada yang lain Tuhan, aduh. PVP aja dah. Ya, kita lanjut lagi yuk. Kita nanti ke 9. Sekarang ayat 4 sampai ayat 9-nya nih. Long short story. Biar cepat. Kalian bisa baca di rumah. Kita langsung ke 5 ayo. Ingat dong, waktu jalan ke Damsyik tiba-tiba Saulus tuh kayak ada cahaya terang. Gitu. Lalu Saulus tiba-tiba jatuh dari kudanya. Kayak itu ya, sinetron Korea. Korea jatuh, gitu kan, jatuh dari kudanya. Lalu tiba-tiba ada suara nih. Dramanya gitu. Tiba-tiba ada suara. Ayat 4, Saulus mengatakan kau menganiaya aku. Ayat ke-5a, perhatikan ayat 5a, perhatikan 5a. 5a, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Wait. Saulus bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Dia percaya Tuhan, hanya dia tidak percaya Yesus. Dia percaya Tuhan, tapi dia tidak percaya Yesus. Doktrin Paulus, kebenaran Paulus adalah Yesus itu sesat. Lalu percaya Yesus, itu sesat. Orang Kristen sesat. Nah, ini mirip-mirip loh sama yang suka berkoar-koar itu. Tidak boleh. Pokoknya yang berbeda pendapat sama Paulus sesat. Dosa. Salah. Hukum mati. Bantai, penjarakan, bunuh. Itulah Paulus. Diktator. Ambisius. Menganggap diri benar. Tapi begitu Tuhan, begitu cahaya itu datang sama Saulus, dia terjatuh dari kuda. Dia tanya, yang dia tanya bukan siapa nih setan ya? Orang ya? Dia tahu Tuhan. Dia sadar. Saulus sadar, menyadari Tuhan ya. Ini nggak bisa, manusia ini nggak bisa melakukan ini. Hantu nggak bisa melakukan ini. Setan nggak bisa melakukan ini. Yang bisa bikin cahaya terang seperti ini adalah Tuhan. Saulus sadar. Makanya dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Pertanyaannya kok udah tahu Tuhan masih nanya siapakah engkau ya? Orang menanya, ini kak, kalau Cici gitu, misalnya Cici, saudara yakin ini pasti Tuhan. Cici bakal nanya, iya Tuhan kenapa? Tapi Saulus malah nanya, siapakah engkau Tuhan? Itu satu pertanyaan yang agak aneh. Kok udah tahu Tuhan, tapi nanya siapa engkau? Ini Saulus menyadari. Waktu itu dia sadar. Begitu Tuhan kasih cahaya terang, dia sadar ini bukan perbuatan manusia. Ini bukan perbuatan orang, tapi ini perbuatan Tuhan. Hanya saja Tuhan yang mana? Tuhan siapa? Dan begitu Tuhan itu menjawab, akulah Yesus. Ayat 5b, masih ayat yang sama. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Seketika itu juga, kebenaran Saulus mengenai Yesus tidak ada. Seketika itu juga, kebenaran Paulus yang selama hidupnya terpatri bahwa Yesus tidak ada, Yesus palsu, Yesus bukan Allah. Tuhan hancurkan kebenaran Saulus. Tuhan hancurkan doktrin Saulus. Tuhan hancurkan ideologi Saulus yang selama ini bikin dia ambisius, yang selama ini bikin dia rasa dia benar, gue benar. Tuhan hancurkan itu. Ini yang kamu aniaya ya.
selama ini kamu bilang gak ada. Yang selama ini kamu yakin gak pernah ada ini aku. Saat itu juga Saulus dihancurkan. Apa yang dia percayai, apa yang selama ini gurunya ajarin, hancur. Ketika Allah menyatakan diri, aku layak. Kalau Saulus itu I am Jesus. The one that you serve. Yes, it's serve. The one that you want to kill. Kalau engkau mengambil, mungkin kau berpikir, aku nggak mengambil Yesus, aku nggak hadir waktu Yesus disalibkan, aku nggak ada waktu Yesus disalibkan. Jadi barang siapa mengusik baik Roh Kudus, baik Allah, tubuh kita, bagi gereja Tuhan, yang mengusik Kudus, yang mengusik Kudus, dia mengambil Yesus. Saat itulah kehancuran Saulus kedua. Pertama, hancur. Apa yang jadi dasar, apa yang jadi alasan dia menyombongkan? Hancur. Saulus menjadi buta selama 3 malam. Selesai. Enggak. Bisa bayangin nggak selama 3 malam di tengah-tengah kebutaan, di tengah-tengah kegelapan, jadi nggak bisa ngeliat apa-apa. Dia nggak mau makan, dia nggak mau minum. Dia bilang, dikatakan Saulus mau makan, Saulus mau minum. Apa yang Saulus lakukan? Apakah dia berdoa? Tentu tidak. Yang Saulus lakukan adalah membiarkan seluruh Saulus, kebenaran Saulus, seluruh ideologi Saulus, apa yang menjadi alasan dia menyombongkan diri, apa yang menjadi alasan dia berani, dia membuat itu semua dirubah. Dia mengganti semua dengan pola pikir yang baru. Yang tadinya itu nggak ada, itu nggak ada. Tiba-tiba satu pemikiran yang baru, satu doktrin yang baru, satu hal yang baru merasuk kenyataan yang jadi telok-telok depan matanya tahu itu semuanya itu sedang dia pikirkan. Itu menghancurkan seluruh kebenaran yang ada dalam diri. Pandangannya berubah, doktrin ideologinya berubah, kesombongannya yang tadinya tinggi, dirinya yang tadinya besar, merasa di atas, merendahkan serendah-rendah. Hancurkan saat itu, hancurkan. Apa sih Saulus jadi alasan kamu mau sombong? Hancur. Pada saat suara itu mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu, hancurlah Saulus saat itu. Bertobat itu enak. Karena pada saat kita bertobat, Tuhan itu benar-benar menghancurkan. Kita menghancurkan karakter kita. Kita menghancurkan sesuatu yang buruk dalam diri kita. Yang sudah mengikat kita. Dosa yang sudah mengikat kita. Yang sudah selama kita hidup, kita lakukan itu terus-menerus, sampai kita nggak sadar itu dalam dosa. Itu Tuhan hancurkan. Kebiasaan buruk kita. Kebiasaan sombong. Kebiasaan sok. Yang bikin kita merasa kita hebat, kita pintar, kita Tuhan hancurkan. Hancur-hancurnya. Dan Tuhan ganti. Gak ada alasan bersombong. Lu pintar. Lu cakep. Lu boleh ngerasa lu di kampus terkenal. Lu boleh ngerasa lu di sekolah juara 1. Gak ngarang, itu pemberian Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Tapi kalau kamu lupa, if you forget that, jangan sampai Tuhan hancur alasanmu untuk menjadi sombong. Gue kuat Tuhan, gue anak muda, gue kuat, gue sehat, gue strong. Jangan sampai Tuhan ambil itu karena kesombongan.
Karena kalau Tuhan sudah hancurkan itu, enak. Ketika Tuhan sudah ambil itu semua, apa yang kamu pilih? Apalagi bisa kamu sembunyikan. Itulah yang terjadi sama Saulus. Gue ambil nih ya Saulus alasan lu buat sombong sama gue. Sekarang apa yang lu banggain? Itulah yang terjadi. Kemudian nggak langsung loh. Saulus bertobat tuh nggak langsung, nggak cepet prosesnya, enak aja. Sampai dari ini baru ke 9 ya. Tadi itu kita berapa tuh? Tadi yang kita baca itu 113. Itu prosesnya nggak gampang. Saulus sempat ditolak, dijauhin bahkan di antara rasul-rasul. Sampai akhirnya Saulus mengganti namanya yang tadinya besar, berkuasa, hebat, menjadi Saulus. Saulus akhirnya si kecil. Bukan si kecil. Si kecil anak gitu bukan. Si kecil maksudnya yang terkecil. Yang kecil. Saulus dari yang besar. Tuhan juga menjadi Paulus yang kecil. Pak Saulus yang high. Tuhan juga jadi Paulus yang low. Rendah. Kamu udah ingat? Yang Paulus itu kata Tuhan, Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang Saulus yang sombong. Allah menentang Saulus yang congkak. Allah menentang Saulus dengan segala kecongkakannya, kesombongannya, merasa dirinya benar. Allah menentang dia. Allah nggak mau sama dia. Yang Allah mau, Allah panggil, yang Allah tunjuk. Ada Paulus yang kecil, Paulus yang rendah. Tuhan mau menunjukkan Paulus yang sudah punya rencana yang indah buat Paulus. Tuhan mau jadikan Paulus sebagai alatnya. Dimana kita tahu perjuangan Paulus itu selanjutnya betapa dia menjadi rasul yang besar. Betapa banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Paulus, bukan lagi 1.000-2.000. Tapi 1 kota, 2 kota, 3 kota, 4 kota. Roma, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Korintus. Bahkan dia di penjara pun dia bisa menyelamatkan seorang budak menjadi rasul Tuhan. Ini luar biasa. Kita Tuhan menghancurkan apa yang menjadi kesombongan kita. Kita Tuhan menghancurkan apa yang menjadi alasan kita buat berbangga diri, bermegah diri. Ketika Tuhan menghancurkan itu semua, Tuhan mengganti. Pada saat kamu merendahkan diri, pada saat kamu justru menganggap Tuhan, I am nothing. Tuhan, itu apa sih? Saat itulah Tuhan akan menunjukkan kita. Saat itulah Tuhan akan menunjukkan, this is you. This is what I need from you. This is why I want to make you mine. This is why. Inilah alasan gue memilih lo. Ini loh alasan kenapa aku memilih kamu. Bukan dengan kepintaran, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kecakapan. Tuhan cari hati. Hati yang merendah. Hati sebagai hamba. Hati hamba yang Tuhan cari. Dan itu Tuhan temukan bukan dalam diri Saulus, tapi Tuhan temukan dalam diri Paulus. Sehingga Paulus yang dulu merasa pandai, merasa pintar, bangga dengan gurunya, pada saat dia menjadi Paulus juga ngomong, hikmat dunia itu kebodohan di hadapan Allah. Bayangin loh, yang tadinya, wih gue anak pinter, wih gue hebat. Orang yang tadinya kayak gitu punya pikiran, berubah, hikmat dunia itu kebodohan di hadapan Allah.
Saulus merasa dirinya besar, wih gue hebat, gue dari kaum bangsawan. Tuhan hancurkan, Tuhan ganti, sehingga Paulus bisa berkata, bermegah hanya di dalam Tuhan. Di tengah kelemahanku lah aku akan bermegah. Saulus yang dulu sombong, tiba-tiba bisa jadi Paulus yang bisa berani ngomong, rendahkanlah dirimu. Itu ngajarin orang rendahkan lagi, karena dia sudah tahu bagaimana rasa sakitnya, karena dia sudah mengalami bagaimana kalau dia direndahkan Tuhan, karena dia sudah mengalami tidak enaknya direndahkan Tuhan, dipaksa tunduk, dipaksa merendah. Berat. Maka sampai Paulus bilang, aku tuh masih punya duri dalam daging. Ada yang bilang duri dalam daging Paulus adalah matanya itu katanya masih sakit. Walaupun matanya itu sudah sembuhkan, tapi katanya itu masih sering sakit. Ada yang bilang masih ada utusan iblis. Utusan iblis itu adalah kesakitannya Paulus. Paulus yang tadinya hidup dalam kesedihan. Mana ada orang kita samperin? Di Damsyik banyak orang kita samperin yuk. Kita minta izin yuk, kita samperin yuk. Paulus yang tadinya kayak gitu bisa berubah loh. Dia bisa berubah sampai dia berani berkata, hidup bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya apa? Dia merendahkan diri sampai seperti itu. Sampai dia sudah merasa hidup gue ini udah bukan gue lagi, tapi Kristus dalam gue. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Hidupku ini udah bukan punya aku lagi, tapi hidupku ini adalah Kristus. Dan kalau aku mati itu untung, karena aku udah tahu kalau aku mati aku sama Tuhan, enak. Kalau kita lihat betapa luar biasanya Tuhan mengubah, mentransform seorang yang sombong, merasa diri benar, yang merasa dirinya cakep, pinter, luar biasa, dahsyat, luar biasa, wow. Tuhan ubah sedemikian, Tuhan rendahkan sedemikian rupa menjadi pribadi yang begitu rendah hati. Woi, anak muda, yang merasa dirinya takut, merasa dirinya pintar, makin muda, sehat, kuat, rajin sehat, kuat, strong, masih strong Tuhan, masih kuat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Tuhan punya banyak potensi. Potensiku banyak, gue bisa main musik, gue bisa nyanyi, gue bisa nari, gue bisa bikin puisi. Oh Tuhan, gue bisa main TikTok, Oh Tuhan, gue bisa ngedit video. Oh Tuhan, gue begini. Bersyukur, bukan sombong. Bersyukur. Kalau kamu ngerasa kamu cakep, kamu pintar, kamu berpotensi, pergunakan pengalaman itu. Jangan lupa, kasih Tuhan. Itu semua adalah kasih Tuhan. Semua adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Semua dari Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Next. Ingat, Allah menentang orang yang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah. Aku bisa pakai 6B. Allah menentang Saulus yang sombong. Walaupun kalau kita lihat Saulus itu betapa, apa sih Saulus nggak punya? Apa
Apa yang Saulus nggak punya? Tapi Allah menentang itu. Allah nggak mau. Allah nggak mau Saulus. Allah maunya Saulus yang rendah hati. Tuhan nggak mau manusia yang sombong. Tuhan mau hidup yang rendah hati. Tuhan nggak mau dia yang congkak. Tuhan mau dia yang rendah hati. Coba ganti baca ini, ganti kata orang dengan nama kalian sendiri. Allah menentang dia yang congkak, tetapi Allah mengatakan dia yang rendah hati. Oh, belajar rendah hati. Teman-teman, nggak gampang. Kalian masih muda. Kalian merasa punya banyak potensi. Kalian merasa hebat. Kalian merasa masih punya kekuatan, punya kemampuan. Tapi ingat, bukan itu yang Tuhan cari. Ayat 21. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Jadi, nggak usah ngerasa diri paling benar, nggak usah ngerasa dirimu hebat. Bukan itu yang Tuhan cari. Hati hamba yang Tuhan cari, hati yang serius, hati yang rendah di hadapan Tuhan. Karena ketika kita bisa merendahkan diri kita, karena ketika kita bisa merendahkan hidup kita, hati kita, diri kita di hadapan Tuhan, kita merunduk. Allah yang akan bekerja. Kita nggak sadar. Kita nggak akan pernah tahu kapan. Kita nggak akan pernah tahu bagaimana prosesnya Allah meninggikan kita. Tapi Rasul Paulus, bahkan sampai matinya pun, sampai dia sudah tidak dunia pun, Tuhan mencatat. Tuhan mencatat apa yang dia lakukan, Tuhan mencatat apa yang dia perbuat. Tuhan mencatat namanya, dicatat berkali-kali dalam Alkitab. Semua surat-suratnya dijadikan kitab. Dijadikan sebagai kitab yang bisa kita baca. Pencapaian seorang rasul bukan ketika semasa dia hidup. Lalu bagaimana dia memberkati orang lain, bahkan setelah Tuhan memanggil dia pulang ke Tuhan. Firman Tuhan nggak saya perpanjang lagi, karena soal saya juga udah capek. Ingat ya, ingat ya ternyata ya, walaupun sambil di rumah ya. Aduh, ya, tapi saya yang percaya firman Tuhan itu akan selesai. Akan bersedia tinggi. Firman Tuhan yang kita tidak akan bersama-sama dengan kita ini akan bersedia. Firman Tuhan itu ada di sini. Di handphone kalian tuh ada, di laptop ada, ini pun pasti ada kan di rumah. Sama betul sama itu. Bapa dalam surga terima kasih firman-Mu Tuhan. Terima kasih daripada Tuhan hamba-Mu berbicara Tuhan. Hamba-Mu selesai Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan Roh Kudus tidak selesai dengan anak-anak muda ini Bapak. Roh Kudus masih punya perkara yang lebih besar untuk anak-anak ini Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan, tapi tidak berlalu begitu saja. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering merasa diri kami hebat. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih merasa tinggi hati. Ampuni kami Tuhan kalau kami merasa kami tidak memerlukan Tuhan. Kembalikan kami Tuhan. Kembalikan kami Tuhan menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Kembalikan kami Tuhan menjadi pribadi Tuhan yang rendah hati, merendahkan diri hanya di depan Tuhan. Ya Tuhan, segala potensi kami, segala kemudahan kami, cakapan kami, kepintaran kami, talenta kami boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak percaya Tuhan, kita akan merendahkan diri. Tuhan tidak akan membiarkan kami rendah. Karena kami mengangkat kami. Mengangkat kami lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Terima kasih. Berkati setiap anak-anak muda yang sabda firman-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak muda Tuhan yang hadir Tuhan, yang mendengarkan dan streaming kami Bapak. Terima kasih Yesus. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan, jadikan turunan-turunan muda-Mu Tuhan, jadikan mereka lilin yang besar air dan tengah keluarga mereka. Di tengah kehidupan mereka, di tengah teman-teman mereka Tuhan, dalam sekolah, dalam studinya, Kau jadikan mereka kepala bukan menjadi ekor. Sebab kami kita percaya orang-orang yang tunduk, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan memberkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Yesus.
menonton berdoa mengucap syukur. Haleluya. Thank you. Sampai hati. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati dan pandangan kita tertuju pada Tuhan kita Yesus Kristus. Pulanglah dengan membawa janji-janji Allah dengan penyertaan Roh Kudus. Dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus. Amin.